Kan Oh, ya, Kak. apakah boleh membacanya dengan bilangan-bilangan tertentu gitu kan? Ya, Kak. Oh itu ya. Ya boleh, boleh saja. Boleh banget malah. Soalnya apa? Membaca surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran kan adalah ibadah. Per hurufnya dinilai 10 kurang lebih kan ya. Nanti kalau baca lebih banyak kan lebih baik dan lebih banyak pahala juga kan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, ada yang mau menambahkan? Silakan. Bagaimana Kak Winda? Tapi apakah boleh Kak, misalkan gini, membaca Quran, taruhlah Al-Fatihah gitu ya. Membaca Qurannya tuh niatnya tuh udah, oh baca Quran ini apa namanya? Ini air terus dibacain Al-Fatihah, terus nanti airnya tuh bakal buat minum atau enggak nanti Al-Fatihahnya tuh buat kesembuhan kita. Jadi niatnya nggak lillah lagi, niatnya nggak baca Quran biar dapat pahala gitu enggak, tapi niatnya lebih ke mujizatnya itu sendiri, lebih ke mau dapat keutamaan itu sendiri. Misalkan baca surat tertentu biar cepat kaya, misalkan baca surat ini biar sembuh ini. Jadi yang diincar itu itunya, keutamaannya. Itu gimana Kak hukumnya gitu? Winda lebih ke situ tadi nanyanya. Hukumnya. Oh, jadi kayak itu ambil barokahnya dari Al-Qur'annya itu gitu. Nah, biasanya kalau orang mengambil manfaat atau keutamaan dari situ kan secara tidak langsung itu apa ya? Niat kepada Allah kan juga ada, maksudnya itu mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Apa namanya? Membaca Al-Qur'an pertama, oh saya membaca Al-Qur'an, kayak contohnya itu membaca surat Al-Fatihah. Memang pertama, biar saya cepat cepat pinter atau apa terus apa gitu kan. Nanti memang pertamanya kayak gitu. Tetapi kalau keseringan terus dilakukan setiap hari kayak sudah istiqomah, nanti kan itu tidak berat lagi dan itu karena Allah bukan karena itu. Maksudnya apa ya? Gimana ya? Bingung. Pokoknya ya seperti itu kan gimana? Nggak tahu Kak, bingung. Ya sepertinya seperti itulah Kak. Ya, asal niatnya aja, niatnya dari niat dulu. Iya. Ya, niat. Kak, ingin Niatnya itu menambahkan boleh Kak? Iya, Ya, Kak. Ya boleh Kak, Ya, silahkan. Kakak-kakak kalau ada yang tahu ditambahkan. Saya mau menambahkan. Jadi kalau di dalam kitab Aqidatul Awam, kalau nggak salah waktu itu saya pernah mengkaji, kalau misalnya ada pisau, terus kita motong apa ya, misalnya motong sayur pakai pisau. Terus kita tuh beranggapan bahwa pisau itu yang memotong itunya gitu. Itu tapi nggak ada campur tangan Allahnya. Itu tuh kalau nggak salah ada yang berpendapat bahwa orang yang beranggapan kayak gitu tuh bisa dikafirkan gitu. Nah, jadi pokoknya kita tuh harus beranggapan kalau misalnya tadi kita membacakan Al-Fatihah gitu, misalnya untuk sesuatu tertentu. Nah, itu maka niatnya itu sebagai wasilah aja gitu, sebagai perantara. Bukan beranggapan bahwa Al-Fatihah itu sendiri yang menjadikan apa ya? Ini kita tuh terwujud gitu harapan-harapan kita. Semua itu kembali kepada Allah, hanya saja Al-Fatihah tersebut sebagai wasilah atau jalan gitu. Begitu Kak, mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Iya Kak, makasih Kak Alivia. Kak Hamidah ingin menambahkan Kak? Iya, alhamdulillah sudah diwakili oleh Alivia. Itu tadi mohon maaf Kak Yunita mau menambahkan Dede, tapi mungkin karena nggak kedengaran. Iya. Iya. Kak Yunita dipersilakan. Iya Kak, hanya sedikit menambahkan aja yang tadi yang dibilang Kak Ziana itu yang akan ke depan-depannya itu nanti dia itu akan berubah niat gitu kan. Jadi ya benar gitu yang dibilang Kak Ziana gitu. Mungkin awal-awalnya dia orang itu berniat untuk apa ya namanya? Ya itu apa sih mengharapkan
dari itunya gitu, bukan karena Allah. Tapi kalau misalnya emang dia keseringan dan itu menjadi tabiat yang menjadinya dia itu istiqomah dalam itu, nanti juga dia bakal berubah niat gitu. Bakal berubah niat jadi karena Allah gitu. Kayak contohnya kayak gini. Misalnya nih Kak Winda gitu misalnya ngajarin adik Kak Winda itu memerintah gitu adik Kak Winda buat baca Quran gitu, tapi adik Kak Winda tuh benar-benar susah, dan ternyata kalau misalnya nih ada punishment-nya kalau misalnya adik Kak Winda tuh nggak baca Quran, misalnya punishment-nya suruh ngepel atau gimana gitu. Nah, dia kan bakal baca Quran itu pertamanya niatnya karena suruhan dari Kak Winda gitu kan. Nah, ketika dia sering-sering baca Quran gitu kan, terus nanti dia ngeh, oh ternyata gini ya, baca Quran tuh seru ya, baca Quran tuh gini ya. Nah, nanti dia berubah niat kan dari perjalanan itu dia bakal sedikit-sedikit mendapatkan ilmu lagi, dan pada akhirnya nanti tujuannya kepada Allah gitu Kak. Begitu juga dengan yang tadi yang air doa gitu ya, mungkin pertamanya mengharapkan kayak gimana bukan karena Allah gitu ya pertamanya, nanti kesana-sananya dia bakal berpikir ini sebenarnya siapa sih yang nyembuhin saya gitu gini, dia kan bakal mencari ilmu, iya kan, mencari ilmu segala, mencari tahu gitu, kok saya bisa sembuh, kenapa, akhirnya dia tahu jawabannya, oh ternyata ini karena Allah, dan pada akhirnya ketika dia melakukan itu lagi karena Allah gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Mungkin ada yang ingin meluruskan, mengkoreksinya Bapak. Iya Kak. Terima kasih Kak Yunita, makasih kakak-kakak yang telah menambahkan. Bagaimana Kak Winda? Kak, tapi punten Winda izin bertanya lagi. Iya. Kalau misalkan niat kita tuh misalkan ya baca surat ini biar cepat dapat jodoh, biar cepat kaya gitu kan, niatnya udah salah tuh, berarti itu udah termasuk kafir gitu atau gimana? Tadi Winda gituin yang jawabannya Kak Alifia. Oh iya. Bagaimana Kak? Ada yang ingin? Oh iya Kak, jadi itu mah menurut sebagian pendapat aja yang beranggapan kalau misalnya kayak diibaratkan pisau gitu, terus kita tuh nganggep bahwa pisau itu yang bisa memotong itu misalnya sayuran tersebut, tapi nggak ada campur tangan Allah. Nah itu ada yang berpendapat bahwa kafir gitu hukumnya, orang yang beranggapan kayak gitu. Tapi pokoknya jadikan aja itu tuh sebagai wasilah aja gitu, perantara agar tercapainya harapan kita, gitu aja sih Kak. Kak, aku izin menanggapi boleh? Boleh banget Kak, silakan. Iya, kalau kita lihat dari beberapa pendapat teman-teman itu semuanya benar ya, tapi kayaknya ada dua hal di sini antara yang tadi Siti Alifia atau Dede bahas dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalkan yang dimaksud dari Siti Alifia ini tuh begini analoginya. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu bukan kepada Al-Qur'an. Ya, meniatkan sesuatu kepada suatu hal lain. Nah, ini menyebabkan syirik gitu. Kayak misalkan nih kita minum obat. Ya, kita minum obat. Nah, kita mengharapkan kesembuhan terhadap obat tersebut. Itu nggak boleh, itu udah termasuk syirik. Makanya tadi dikatakan sama sama Alifia itu kafir. Sedangkan seharusnya adalah, ya Allah, semoga dengan minum obat ini menjadi jalan ikhtiar saya untuk sembuh. Semoga Engkau nilai ikhtiar saya, dan selanjutnya saya tawakal kepada kehendak-Mu ya Allah. Nah, ini yang dibenarkan gitu. Tetapi kalau misalkan untuk Kak Winda ini kan niat untuk membaca Al-Quran itu karena hal lain gitu. Nah, menurut saya biasanya itu kita tuh memang mendapat wasilah gitu ya, atau ijazah biasa dari para guru, misalkan guru-guru para muallim itu kan banyak ya yang mengatakan bahwasanya
kalau misalkan mau memperbanyak rezeki gitu, baca surah apa, atau ingin dipermudah gitu, baca surah Al-Insyirah, ingin diselamatkan dari mara bahaya, baca Al-Fil gitu. Nah, ini dimaksudkan apa? Memang ini sebagai wasilah atau perantara aja gitu, tetapi justru di sinilah keutamaannya gitu loh. Karena kan di balik surah Al-Insyirah itu kan ada sebuah cerita gitu kan, di mana Rasulullah saat itu sedang mengalami kesulitan, kemudian Allah tenangkan dadanya gitu loh, dan kemudian Allah menegaskan bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Nah, fadilah inilah yang kita ambil, yang selanjutnya diamalkan gitu. Jadi dari perantara-perantara tersebut kayak gitu. Jadi bukannya baca Al-Qur'an ini bukannya apa ya, kalau misalkan dibilang boleh atau enggak kita membaca Al-Qur'an dengan niat tersebut, ya boleh gitu. Karena pada dasarnya ketika kita beramaliyah aja gitu ya, terus sudah, apa namanya, merujuk kepada Al-Qur'an, berarti kita sudah yakin bahwasanya Al-Qur'an itu, akan membawa kita gitu loh, kepada kesembuhan, kepada jalan kebenaran dan sebagainya. Terus untuk mungkin pembiasaan yang tadi ada yang sempat menyinggung, nanti lama-lama juga terbiasa, ya itu juga betul, karena dari yang niatnya untuk diri sendiri gitu, kesembuhan, terus rizki dan sebagainya, atau bahkan kita sholat gitu kan, kita sholat, kita bergerak karena memang cuma ingin melaksanakan kewajiban, nanti kalau sudah terbiasa menjalankan yang sunnah juga, itu akan timbul rasa cinta, gitu, kenikmatan. Jadi itu, fadilahnya dapet gitu kan, terus juga di situ sisi ruhaniyahnya dapet. Itu aja sih Kak tambahannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Hamidah. Bagaimana Kak Winda? Apa sudah jelas? Iya, Kak. Iya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Apa masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin... Bertanya lagi boleh? Oh iya Kak, boleh Kak. Silakan. Iya Kak, tapi punten, kenapa sih Kak nggak semua ayat ataupun semua surat itu punya fadilah, punya keutamaannya gitu Kak? Kenapa cuma ayat-ayat tertentu? Berarti Kak, kalau gitu kan kita boleh misalkan ya udah baca surat ini aja tiap hari, ini aja tiap hari gitu kan Kak? Jadi kenapa nggak mendingan khatamin satu Quran gitu aja Kak? Jadi semua itu dapat bagiannya kita baca gitu. Jadi nggak baca ini aja tiap hari gitu Kak gitu. Kenapa nggak semuanya itu punya keutamaannya? Kenapa cuma ayat-ayat atau surat-surat tertentu gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti pertanyaan Kak Winda yang ini, kenapa nggak semua surat itu mempunyai keutamaan gitu ya Kak intinya? Ya, baik Kak. Kak pemateri, ada yang ingin menjawab? Atau ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Bagaimana Kakak pemateri? Iya, menjawab yang tadi yang Kak Pindah tadi ya. Iya, silakan Kak. Kenapa nggak semua ayat punya keutamaan? Loh, semua ayat, semua surat, pokoknya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu punya keutamaannya saja yang sering kita
dengarkan atau kita dapat ijazah dari guru-guru atau ulama-ulama itu kan kayak surat apa-apa buat ini kan seperti itu. Nah, aslinya itu semua ayat Al-Qur'an itu utamanya banyak dan memang banyak keutamaannya. Tapi kitanya yang kurang jarang tahu, yang tahu kan cuma surat-surat yang tertentu kayak surat apa Alam Nasyrah itu, Al-Insyirah, kayak surat Al-Fil atau yang lainnya buat ini, buat itu. Nah, kenapa nggak kita baca 30 juz kayak gitu? Memang waktu sakit kita dihadapi kayak menyembuhkan orang sakit. Oh, waktu gitu, kayak seumpama orang mau kayak sakaratul maut itu. Kan biasanya dibacakan surat Yasin atau apa gitu kan ya. Itu kan keutamaannya dari jasa dari guru-guru gitu kan ya. Kita kalau baca 1 sampai 30 agak kelamaan, maksudnya kan ya itu kayak lebih fadolnya itu ke Yasinnya tadi itu yang utamanya memang jelas gitu kan ya. Tapi banyak fadilah dari ayat-ayat lain itu banyak. Jadi ayat Al-Qur'an semuanya itu keutamanya banyak dan semuanya ada. 1 sampai 30 itu memang dibaca. Keutamanya juga kan itu menenangkan hati, buat olahraga batiniah juga. Seumpama kita sumpek atau apa gitu kan ya, atau pokoknya sumpek tentang keadaan atau apa gitu, kita baca Al-Qur'an kan nanti akan hati menjadi tenang, jadi lebih damai, lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Sebegitu dulu. Mungkin Kak, ada yang menambahkan? Baik, Kak. Ya, kakak-kakak ada yang ingin menambahkan? Atau bagaimana Kak Winda? Sudah jelas? Berarti begini bukan Kak, punten. Berarti Allah itu nurunin semua ayat, semua surat dalam Al-Quran, tetapi Allah juga ingin mengkhususkan ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu dalam Al-Quran untuk berbagai hal. Gitu, Kak. Enggak mengkhususkan, tapi lebih baiknya itu yang lebih menggampangkan, maksudnya kayak tadi kayak Al-Insyirah, lebih ini kalau setiap ada kesulitan atau setiap ada apa baca ini lebih cepat untuk digampangkan gitu, kayak Al-Fil. Maksudnya itu keutamaan itu bukan yang lain, tidak ada keutamaan tapi yang lebih baiknya, maksudnya lebih menjurusnya gitu loh, lebih menjurusnya ke masalah yang kita hadapi, tentang masalah tentang itu gitu. Begini aja. Kalau mau motong kayu, kita pakai apa? Pakai kapak ya, Pak? Gergaji. Kita pakai Gergaji. Nah, mungkin kita pakai misalnya martil. Nggak akan kepotong kayu itu kalau kita pakai martil. Artinya, ayat-ayat atau surat tertentu itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Bukan Allah mengkhususkan ini, itu nggak ada. Kalau Allah mengatakan, dalam Quran ada kan, Al-Quran sifa'ul linnas. Al-Quran itu seluruhnya adalah obat bagi manusia. Artinya bahwa seluruh ayat itu, seluruh huruf dalam Al-Quran itu ada keutamaannya. Jadi bukan berniat baca surat ini, kemudian kita baca ayat itu kan sudah kita tahu bahwa itu dari Allah. Artinya untuk tahu bahwa ayat ini gunanya apa, itu merujuknya pada hadis. Karena Al-Quran secara umum mengatakan bahwa Al-Quran itu sifa'ul linnas, obat bagi manusia. Tapi obat itu kan banyak obat. Ada obat mah. Kalau obat, kita bicara obat kan, ada obat mah, ada obat lever, ada obat flu, ada obat paru-paru. Nggak mungkin kita makan semua obat itu. Malah nggak sembuh kita kalau makan semua. Ya. Kalau kita sakit paru-paru, ya kita makan obat paru-paru.
Kalau kita sakitnya lever, kita makan obat lever. Nah, tetapi Al-Quran itu obat seluruhnya. Nah, tidak mungkin kita sakitnya apa, kemudian kita baca 30 juz. Kan nggak mungkin kan? Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya kan, baca surat ini, baca ayat ini. Kalau kamu diganggu oleh sihir atau santet, baca mu'awzatain misalnya. Baca Qul a'udzu falaq sama Nas. Nah, kalau sekarang kita ngobatin orang kena santet, baca 30 juz. Boro-boro sembuh itu mah. Yang baca bisa teler, yang sakit juga bisa sambil sama sakit. Jadi semua hidup itu ada kaifiat, ada caranya. Itu maksudnya. Oke, jadi karena waktu kita sudah ini, saya mencoba untuk mengulas semuanya. Sekarang gini, kita berangkat dari titik start point-nya adalah Al-Quran adalah obat bagi seluruh manusia. Kita mulai dari situ ya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Ya kan? Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran maksudnya, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Satu kebaikan itu 10 semisalnya dilipatkan. Jadi kalau dapat satu kebaikan dari 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu riwayat Tirmizi. Itu ya. Jadi ini jangan lagi seperti apa pertanyaannya Winda tadi bahwa kita tidak berniat pada Allah. Bukan itu. Kita baca Al-Quran aja, itu dapat pahala, dapat kebaikan, dapat nilai lebih. Apalagi kita baca surat Yasin satu surat itu, atau surat Al-Baqarah satu surat. Baca satu huruf aja sudah alif lam mim. Itu dapat pahala. Nah kemudian kenapa sifa'ul linnas? Ya. Kita mencoba bahwa membawa ini secara logika. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan pernah ada satu penelitian besar di Florida, ada klinik besar di Florida itu mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana sih pengaruh bacaan Al-Quran itu secara kejiwaan kepada manusia. Dicoba untuk melakukan penelitian beberapa ibu yang sedang hamil dibagi dua gitu, di kelompok. Kelompok pertama, ibu hamil itu tiap hari dibacakan Al-Quran secara intensif, rutin dengan waktu yang sama. Kemudian yang kelompok yang kedua itu tidak dibacakan Al-Quran. Nanti dilihat begitu lahir anaknya, ada perbedaan nggak secara anatomi tubuh, secara nutrisi otak. Dan ternyata yang dibaca Al-Quran itu lebih unggul dari yang nggak dibaca Al-Quran. Jadi bayi lahir dengan sehat, kemudian nutrisi otaknya penuh, kemudian saraf psikologis, saraf neurotiknya juga sempurna gitu. Nah, artinya itu tidak pernah dilakukan. Lalu di Jepang dilakukan penelitian.
ayat Al-Quran dibacakan ke dalam air. Dan yang satu dibacakan Al-Quran, yang satu lagi dibacakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ternyata air itu berpengaruh. Gelombang airnya jadi teratur, kemudian kejernihannya juga berbeda dengan air yang dibaca selain Al-Quran. Itu sudah dibuktikan. Makanya dari dulu, orang selalu menggunakan media itu air. Dibacakan Al-Quran di air, kemudian diminumkan. Itu sudah dibuktikan, sudah diteliti. Ternyata air yang dibacakan Al-Quran, itu airnya berkhasiat. Makanya seringkali kita lihat bahwa ada orang membaca ayat-ayat tertentu atau bacaan tertentu dengan aqua yang dibuka botolnya. Itu maksudnya. Air itu bisa menyimpan energi-energi positif yang kita bacakan itu. Kemudian diminumkan kepada orang yang membutuhkan. Itu berpengaruh. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sumber penyakit itu, mau penyakit rohani maupun penyakit jasmani, itu sumbernya dari pikiran. Dari kondisi pikiran, dari kondisi psikologis orang itu. Itu membuat orang jadi sakit. Apakah dengan membaca Al-Fatihah itu orang ini sembuh? Misalnya ada orang luka kakinya. Itu menganga, berdarah, baca kulhu, langsung ketutup, langsung sembuh. Apa iya begitu? Jadi ketahuilah bahwa membaca Quran dengan ruqyah itu bukan langsung menyembuhkan seperti obat kimia gitu, bukan. Tapi pengaruh bacaan itu bisa mempengaruhi psikis orang yang sakit itu, sehingga dia lebih tenang, sehingga psikologis dia lebih teratur, kemudian keseimbangan antara lahir dan batin itu terjamin, kemudian berpotensi untuk menyembuhkan gitu. Itu maksudnya. Bukan misalnya dia sakit flu, baca surat apa gitu, terus langsung sembuh. Nggak begitu. Mindsetnya nggak seperti itu. Dibacakan Al-Quran itu adalah untuk menenangkan jiwanya. Untuk bisa lebih tenang dia, kemudian secara psikologis dia lebih baik, nah itu berpotensi untuk mempercepat kesembuhannya. Tetap kita perlu ke dokter. Tetap kita perlu obat. Gitu. Bukan berarti baca Al-Fatihah sudah selesai gitu. Enggak begitu. Al-Fatihah itu hanya membantu kita untuk menenangkan saraf-saraf neurotik kita, kemudian dengan begitu psikologis kita bisa lebih tenang. Dengan ketenangan itulah kemudian kita lebih bisa berpotensi, karena penyembuhan dari psikologi kan sudah setengah dari obat. Itu maksudnya. Jadi bukan artinya membaca ayat tertentu itu kemudian sembuh total gitu. Bukan seperti itu mindsetnya, bukan. Jadi ayat Al-Quran dibaca, kemudian orang yang mendengar, pasien yang mendengar itu berpotensi untuk lebih tenang. Kemudian saraf-saraf neurotiknya itu lebih tenang, kemudian dengan ketenangan itulah batinnya itu lebih kuat untuk menghadapi penyakitnya. Dan itu potensi sembuhnya lebih besar ketimbang dia tidak dibacakan Al-Quran. Itu ya. Nah, kalau dalam bukunya Fadail Quran wa Mu'allimuhu, itu karya Abu Ubaid, pernah diteliti oleh mahasiswa Win Jogja. Dia menggunakan teorinya, kalau salah, Sam de Giel, itu bahwa Al-Quran itu mempunyai dua aspek. Aspek pertama adalah aspek informatif.
Nah, itu yang sebagai Al-Quran sebagai hudan linnas. Jadi teks Al-Quran, ayat-ayat itu mengandung informasi untuk diberikan kepada umat manusia. Misalnya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berhubungan dengan Allah secara vertikal, gitu. Bagaimana kita hidup secara masyarakat, bagaimana kita bersedekah, bertetangga, gitu. Itu semua informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran. Kemudian fungsi kedua, aspek keduanya adalah performatif. Al-Quran juga berfungsi sebagai performatif. Artinya, bagaimana Al-Quran itu diperlakukan dalam hidup masyarakat. Ada yang membaca ini untuk ketenangan, ada yang menulis ayat ditaruh di atas pintu-pintu misalnya gitu. Atau ada kelompok tertentu komunitas mewiridkan ayat ini atau surat Anu untuk tujuan tertentu. Nah, itu namanya fungsi performatifnya. Nah, kalau dalam kajian Ulumul Quran itu kita kenal dengan studi living Quran. Jadi satu adalah informatif, yang kedua performatifnya. Performatifnya itu bisa macam-macam. Ada yang misalnya ya kalau gugup dia baca surat tertentu, nah itu namanya performatif. Ya, Al-Quran juga bisa berfungsi sebagai alat untuk membantu kehidupan manusia. Yang tadi memberi petunjuk, informasi. Tapi yang kedua juga bisa sebagai media atau alat untuk membantu manusia dalam menjalani hidupnya. Atau mengobati, atau menenangkan, atau menghilangkan pengaruh-pengaruh setan, pengaruh santet, misalnya gitu kan bisa. Jadi intinya adalah fungsi informatif dan fungsi performatif. Ada lagi membagi dengan pada Al-Quran secara global, secara umum Al-Quran sebenarnya, kemudian pada surat per surat atau ayat per ayat. Jadi dua macam itu para ulama membaginya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan macam-macam tadi itu. Ya. Jadi kalau ingin tahu, tadi aku tanya, bagaimana kita mau tahu bahwa ayat ini ayat untuk cari jodoh? Itu cari di hadis. Alat itu situ kita ini. Karena Al-Quran tidak menjelaskan bahwa ayat ini adalah untuk mencari jodoh. Tidak ada. Ayat ini untuk menyembuhkan sakit kamu. Enggak. Itu dari hadis semua, dari Rasulullah. Artinya itu bagian dari Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran yang berhubungan dengan pengobatan, yang berhubungan dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu tadi. Itu ada hadisnya. Tetapi dalam hal ini kita harus selektif memilih hadisnya. Karena hadisnya itu banyak juga yang dhaif, banyak juga yang maudhu, selain hasan dan sahih ya. Jadi jangan terjebak pada hadis-hadis yang dibuat-buat. Hadis maudhu itu hadis dibuat-buat. Banyak sekali hadis yang yang mengenai hal-hal seperti ini. Hati-hati. Jadi jangan sembarang hadis yang kita pakai. Ini malah menyesatkan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah menjawab semua ya. Kita kembalikan kepada moderatornya, Hamidah. Ya, silakan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Ya, mohon lebihnya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kalau cukup sudah nggak ada pertanyaan lagi kita cukup. Nanti PJ ini Mida ya. Ya Pak. Nanti Bapak tunggu itunya ya, jangan terlalu lama nanti laporan itunya, kalau bisa dimasukkan ke folder masing-masing. Saya kira itu lebih kurang, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari keterangan ini karena waktu kita terbatas dan
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah wawasan kita tentang Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu ada aspek informatifnya, ada aspek performatifnya. Jadi bagaimana Al-Quran itu diperlakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian dalam kehidupan tertentu, misalnya dunia pengobatan, kemudian dunia ramal. Boleh-boleh saja, tapi niatnya harus lurus. Itu yang penting, niatnya itu. Bahwa semua kita kembali pada Allah, ini adalah medianya saja, sarananya. Ya, jangan sampai salah, jangan terbalik. Saya kira itu aja. Salam pada keluarganya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan, ya. Minggu depan kita makalah terakhir. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.